Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Sohibul Bait, yaitu DKM Sholat Al-Marat Rizka. Baru tahu di situ ada sholat. Karena saya sudah masuk di depan sahabat beberapa zaman sholatnya. Tapi ternyata udah sholatnya aja. Yang saya hormati Ketua Kompis Bapak Pencinaan. Bisa boleh ada apa? Udah kenal lama dengan Pak Jihan, karena saya ngisi rutin di Masjid Al-Islam. Baru tahun ya. Kemudian yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Porkis Ustaz Haji Sudisna Maulana. Ini dari kantor kayak dari sekolah atau sekolah. Terlalu tahu ya gitu maksudnya. Dan kemudian juga para penasehat, para sesepuh yang ada Pak Haji Ahmad, ada Pak Haji Bapak. Saya ingat itu udah menjadi saya ngisi masih musola. Waktu itu Ketua DKM Pak Haji Bapak. Sekarang mudah menjadi seperti biasa. Dan seluruh tokoh masyarakat, Ketua DKM masih dan musola harapan baru, ya baik harapan baru 1, harapan baru 2, dan harapan baru regensi, dan serta menjadi jawab yang dari ibu ya. Sedikit ya, kamu terbalik yang masih jauh di sini. Karena perempuan istri, tanggapi amanah itu perempuan banyak. Uhaikum jami'an bi tahiyatul Islam, tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ini materi yang minta Sohibul Bait dari saya. Ya, materinya apa? Ya, masuk surga dan sendiri harus begini gitu ya. Cuma pertanyaannya, ya, kalau memang masuk surga dan sendiri, emang kita nggak pasti masuk surga. Tanya gitu dong. Tapi harus kita jawab nih, jangan sampai kita ngajak orang masuk surga, tapi kita nggak masuk surga. Itu kayak calok namanya. Nah, seperti itu. Maka oleh karena itu yang pertama, kita harus meyakini sesungguhnya kita semua umat Nabi Muhammad itu masuk surga. Amin. Yakin Pak? Amin. Apa dalilnya? Bukan dalilnya. Dalil pertama, kita punya kuncinya Pak. Kita sudah dikasih kunci surga. Allah nggak ngasih kita kunci neraka, dikasih. Ya, yang dikasih oleh Allah kepada kita itu adalah kunci surga. Ketika Nabi bersabda, "Miftahul jannah la ilaha illallah." Kunci surga itu la ilaha illallah. Jadi kita punya kunci. Jadi artinya sangat aneh punya kunci tapi dia bisa masuk. Kan begitu. Nah, harusnya punya kunci bisa masuk. Ibarat orang kredit BPN misalnya gitu ya, berbayar semua, kan nanti dikasih kunci. Jadi dikasih kunci bisa masuk. Ini berarti ada masalah.
rotinya rusak, rotinya kurang bagus berarti. Padahal sudah punya kunci. Kuncinya lah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu syahadat, itu kunci kita, kunci masuk surga. Sekali lagi kita tidak dikasih kunci neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dikasih oleh Allah kunci surga. Saya teringat kisah ada seorang sahabat namanya Usairim. Usairim ini orang Madinah, sahabat dari Madinah. Ketika kaumnya awal-awal masuk Islam, bahkan sebelum Nabi hijrah tahun 13 Madia, itu satu kampung masuk Islam, kampungnya Usairim. Tapi hanya Usairim yang ketika itu belum masuk Islam. Allah berkasih hidayah padanya sampai akhirnya ketika menjelang perang Uhud, dia masuk Islam. Makanya banyak para sahabat yang nggak tahu kalau dia masuk Islam. Ketika selesai perang Uhud, lalu dievakuasi jenazah satu persatu, lalu kemudian didapati jenazah Usairim radhiyallahu. Lalu para sahabat bertanya, "Nabi, kok ada Usairim? Bukankah dia kafir?" Maka kemudian Nabi menjelaskan, dia sudah masuk Islam. Jadi ketika dia pulang dari berburu sampai di kampungnya, dan kampungnya sepi. Ada mana ini? Begitu ditanya ternyata semuanya perang. Semuanya perang. Maka tergerak hatinya. Kemudian dia datang pada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, saya pengen ikut perang, boleh?" Tetapi nggak boleh. Kamu masih kafir. Jadi syaratnya apa? Syaratnya kamu masuk Islam, baru boleh. Maka kemudian saat itu juga dia bersyahadat. Setelah itu ada sekarang kamu baru boleh ikut perang. Maka dia pulang masuk ke kampungnya, dia persiapkan segalanya untuk melakukan perang. Maka kemudian dia terlibat dalam perang Uhud. Begitu dia perang Uhud selesai, didapatlah jenazah syuhada seorang yang bernama Usairim. Maka Nabi bersabda, Usairim ini amila qalilan wa ujira. Amalnya baru sedikit, tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan ini belum pernah sholat. Ini masuk Islam pagi, siangnya. Nah artinya orang yang baru masuk Islam, baru bersyahadat di pagi hari, kemudian siangnya meninggal dunia, dia saja masuk surga. Apalagi kita yang Allah takdirkan kita lahir dari orang tua kita yang muslim, sudah bersyahadat kita. Dan benar, karena semua kita dalam perut ibu kita semuanya sudah bersyahadat. Alastu bi rabbikum qalu bala. Jadi sekali, ini artinya dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Ucapan yang terlihat sederhana tapi luar biasa mengubah hidup seseorang. Yang tadinya bakal masuk neraka kemudian berubah menjadi penghuni surga. Makanya Nabi SAW pernah ketika itu beliau menjenguk salah satu pembantu beliau yang masih kafir, seorang anak kecil. Ketika terdengar dia sakit, Nabi datang ke rumahnya. Lalu kemudian ketika menjenguk, Nabi bilang begini, masuk Islam. Maka sang anak melirik ke arah ayahnya. Ayahnya masih kafir. Maka ketika itu ayahnya paham apa yang dimaksud oleh anaknya ini. Maka kemudian saya mengatakan, "Ati Abul Qasim, taati Abul Qasim, ikuti apa yang dikatakan Abul Qasim." Maka kemudian sang anak pun bersyahadat. Setelah anak ini bersyahadat, apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Syahadat. Kita sudah punya kunci. Nah, kita harus yakin kita pasti masuk surga. Lalu yang kedua, ini kita sudah jaminan dari Nabi. Kenapa kita harus yakin masuk surga? Ada malaikat Jibril, ketika Jibril datang mengenai Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, semua umatmu masuk surga selama mereka tidak melakukan syirik." Nabi penasaran. Di tengah penasaran dia bertanya, "Wa in zana, meskipun di antara umatku ada yang berzina," oleh Jibril. "Wa in zana," kata Jibril, "meskipun di antara umatku ada yang berzina." Nabi penasaran lagi, "Wa in sarqa, meskipun di antara umatku ada yang mencuri." Bahasa kerennya secara korupsi.
Rizal Khalid dari jalan Pak Harto atau suatu kali itu. Jadi itu mencuri kan, bahasanya baru. Wa in sarqa, meskipun umatmu kan Nabi penasaran lagi, meyakinkan dirinya, bertanya diri, wa in zana wa in sarqa, meskipun di antara umatku wahai Jibril ada yang berzina, ada yang mencuri. Lalu Jibril mengatakan wa in zana wa in sarqa, meskipun di antara umatmu ya Rasulullah ada yang berzina, ada yang mencuri. Luar biasa jaminan. Artinya dari sini kita yakin bahwasanya umat Nabi Muhammad itu akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya baca juga dalam Al-Qur'an di surat Fatir surat ke-35 ayat 32 sampai 35. Dari awal ayat 32 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasna al-kitaba alladzi nastafaina min ibadina." فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Di situ Allah bilang umat ini ada 3 golongan manusia. Ada yang zalim, ada yang kemudian muqtasid, ada yang kemudian sabiqun bil khairat. Bedanya apa? Yang zalim itu sebagian kewajiban masih ditinggalkan, bahkan sebagian yang haram dia masih lakukan. Sementara yang muqtasid, yang wajib, yang kewajiban semua dilaksanakan, yang haram ditinggalkan. Tapi yang sunnah masih sebagian yang tidak dikerjakan. Yang makruh dia masih laksanakan. Sementara yang ketiga dan sabiqun bil khairat, ini the best. Ya, di mana yang wajib dilaksanakan, yang sunnah dilaksanakan, yang haram ditinggalkan, yang makruh dari. Tapi apa kata Allah? Mungkin kita mengira dari 3 golongan ini kayaknya masuk surga paling enggak kedua atau ketiga. Yang ke-1 enggak. Ternyata enggak. Allah berfirman, "Jannatu adni yadkhuluna." Mereka semuanya itu akan masuk surga. Kenapa? Karena kata kerja yang Allah gunakan dalam ayat ini bentuknya adalah jamak. Yadkhuluna. Kalau cuma 1, bukan yadkhuluna, tapi yadkhuluna. Kalau cuma 2, yadkhulaniha. Tapi Allah menggunakan yadkhuluna. Artinya 3-3 semua masuk. Kata Nabi, syafaatku nanti akan aku berikan kepada al-kabair, umatku yang melakukan dosa-dosa. Jadi itu 2 hal ini yang meyakinkan kita sesungguhnya kita bakal masuk surga. Jadi nggak ragu untuk ngajak yang lain. Ya, belum masuk surga ngajak. Nah, karena itu, lalu kenapa kita harus ngajak kan begitu? Nah, bertanya. Pertama, pahami surga itu punya beberapa sifat. Sifat yang pertama dari surga itu luas. Ya. Allah berfirman di surat Al-Imran 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Surga itu seluas langit dan bumi. Makanya ketika Nabi berangkat dalam perang Tabuk, yaitu beliau berkemah di perbatasan tersebut antara Jazirah Arab dengan Syam. Saat itu Kaisar Romawi Heraklius mengutus seorang pemuda, ya, untuk mengetahui secara pasti ini Muhammad Nabi Allah. Maka kata sang Kaisar bilang sama pemuda tadi, pastikan 3 hal ini benar-benar terpenuhi. Pertama, pastikan kalimat pertama yang terucap dari Muhammad begitu engkau datang adalah, apakah suratku sudah sampai kepada rajamu? Kalau dia nanya gitu, dia Nabi. Yang kedua adalah tanyakan kepadanya, di mana dia mengatakan bahwasanya katanya dia dapat wahyu bahwa
bahwasannya surga itu seluas langit dan bumi. Pertanyaan adalah ini bumi, langit itu langit di atas. Lalu kalau surga seluas langit dan bumi, di mana posisi surganya? Heraklius tahu deh. Jawabannya udah tahu. Kalau jawabannya begini pasti dia. Dan terakhir, pastikan kamu melihat tanda kenabian di belakang di umum. Maka berangkat ke budaya. Ternyata betul. Begitu dia sampai bertemu Muhammad, setelah dia mengenalkan diri, dia utusan Raja Heraklius, maka benar Nabi Muhammad langsung bertanya apa? Apakah suratku sudah sampai kepada? Tanda pertama itu. Yang kedua, ada pesan dari raja saya. Dia bertanya, kalau surga seluas langit bumi, maka di mana surga? Maka Nabi menjawab dengan bertanya kembali. Bertanya balik, apa kata Nabi? Di mana malam ketika siang datang, dan di mana siang ketika malam datang. Dan kemudian yang ketiga tadi, akhirnya dia dapat melihat tanda. Maka ketika dia balik lapor pada Kaisar Heraklius, Heraklius berkata semuanya balik badan, jangan hadapi pasukan kaum muslimin karena kalian tidak akan menang. Karena di sana ada namanya. Jadi pertama kita paham surga itu seluas langit dan bumi. Kalau kita sendiri doang yang masuk surga, keluarga kita sepi Pak. Betul ya? Dulu mungkin yang pertama kali ngambil perumahan di sini masih sepi, itu begitu ngambil langsung ditempatin saya. Jadi sepi di harta boleh nggak? Saya ngambil di Babelan, sampai sekarang saya belum tempatin. Gitu ya, belum tempatin. Karena apa? Masih sepi. Waktu sekarang udah rame. Karena saya udah betah di Babelan. Lagi nyari rumah yang murah-murah, yang 100 juta gitu doang. Ada 100 juta. Jadi itu, nah kebetulan tadi Pak Ketua Majelis Taklim request hubungin sama Dana. Kenapa? Ayat itu kan selanjutnya apa? Tadi mu'idzatil muttaqin. Surga itu yang Allah surga dan bumi itu disiapkan buat orang bertakwa. Dan ciri pertama yang Allah sebutkan dalam ayat selanjutnya 134 ketika menjelaskan siapa orang bertakwa, alladzina yunfiquna Isra wa dharra. Dia bertakwa itu yang disiapkan surga seluas langit dan bumi. Kata Allah, cirinya yang pertama yang senantiasa berinfak. Yunfiquna. Saya sering mengkaji secara bahasa. Yunfiquna itu fi'il mudhari, kata kerja yang sedang dan akan berlangsung. Artinya dia senantiasa berinfak. Kapan? Isra wa dharra, dalam keadaan lapang maupun jadi tidak perlu orang bertakwa itu ya infak nunggu ordernya turun. Gitu. Beda menunggu dapat banyak baru infak. Ya. Tapi di mana kemampuan kita maka kita keluarkan. Dapatnya segini, ya sudah disesuaikan pemasukan dengan keluarkan. Seperti itu orang bertakwa. Jadi bisa dia nggak melihat lagi sampah, dia nggak melihat lagi seperti itu. Pokoknya dia punya style hidupnya itu infak. Ya. Dia jadi muntik. Jadi bagaimana menjadikan sedekah infak itu jadi style hidupnya orang beriman bersendiri. Nah, maksudnya ini yang pertama itu infak. Ya, diterima atau Tuhan itu sudah disampaikan. Nggak seperti diterima Pak. Baik itu sifat surga begitu. Jadi luas. Maka kalau kita sendiri yang masuk, sepinya minta ampun. Ya, sepinya minta ampun. Yang kedua, sifat surga itu ketika dimasukkan itu, ya, digiring ke surga itu berombongan, berkelompok. Nggak ada yang sendiri ada. Terus sendiri gimana? Dari temannya gitu. Autis itu namanya. Ini jangan sampai jadi muslim ya. Autis itu surga sendiri. Dikit-dikit nyalahin orang rangka tuh gitu. Ya seperti itu. Dia mau masuk surga sendiri gitu. Apa orang dianggap dalam kalangan biasa berarti dia pernah.
beliau apa? Harisun alaikum. Beliau sangat menginginkan keimanan bagi umat. Sedih beliau kalau kemudian kita yang juga umatnya sangat mudah kemudian memvonis umat yang lain, ya, umat Nabi yang lain, ya, umat Nabi Muhammad yang lain kemudian gampang disebut dengan neraka. Nah itu. Jadi sebagaimana firman Allah dalam surat As-Zumar ayat 23, wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumar. Nggak sendiri, tapi bergerombolan sendiri. Kemudian yang ketiga terakhir sifat surga itu adalah apa namanya? Sebagaimana Allah sebutkan, kenapa kita harus jangan sendiri ke surga? Karena Allah yang perintahkan. Sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Tahrim surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api. Jadi surga begitu. Sekarang bagaimana caranya biar kita bisa masuk surga bersama? Itu dia. Maka saya sebut dua saja, yaitu jadilah muslim yang tidak hanya soleh, tapi jadilah muslim yang muslim. Jadi jangan soleh. Kalau soleh itu sebenarnya tindakan rendah. Coba baca surat Al-Isra yang selalu dibaca itu doa ketika tarawih. Jadi minasyiddiqin wasyuhada wassolihin. Ya, minat Nabi itu ya pertama Nabi. Kita dimasukkan pada kelompok kesolehannya para nabi. Yang kedua jadi siddiqin. Yang ketiga syuhada. Dan yang terakhir solid itu terakhir. Solid itu kelompok terakhir. Ya. Ini Allah nyusun begini bukan gak ada tujuan. Memang yang tertinggi para nabi. Yang kedua adalah siddiqin. Contohnya siapa? Sahabat Abu Bakar itu siddiq. Makanya berdua siddiq. Karena Abu Bakar gak ada ragunya sedikit pun. Gak ada ragunya. Kita ini Pak masih ragu. Benar ada gitu. Tapi hebat Orkis itu berani mau bikin apa Islami. Mudah Allah kasih kemudahan. Ketuanya dipanjangkan umurnya gitu. Amin. Insyaallah ya. Dan siapa ya semuanya pengurusnya. Ya, siddiqin. Kemudian syuhada, orang-orang yang mati syahid. Lalu yang terakhir sholihin. Maka jangan hanya menjadi muslim yang soleh, tapi jadilah tingkatkan kualitasnya menjadi muslim. Muslim itu nggak betah dengan kemungkaran. Muslim itu nggak asik dengan kesolehannya saja, tapi dia ingin mengajak orang. Makanya kisah Ashabus Sabat itu, ya, kisah tentang pelaku di hari Sabtu di kalangan Bani Israil, Allah sebut di surat 7 surat Al-A'raf ayat 164. Wa in qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ini dialog antara orang soleh dengan muslim. Keduanya berdebat. Kenapa? Kata orang yang soleh, ngapain kalian ngasih nasihat kaum yang pasti Allah azab, pasti Allah hancurkan, sehancur-hancurnya. Capek kata orang yang ngomong kepada orang yang muslim. Lalu apa jawab orang muslim? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Jadi agar kami punya alasan di hadapan Allah bahwasanya kami sudah menyampaikan, kami sudah mengajak. Masalah mau terima itu bukan urusan kami, tapi kami bisa bertanggung jawab di hadapan Allah. Apa yang sudah kamu lakukan ketika melihat kemungkaran di tengah umat? Saya sudah sampaikan ya Allah.
Tapi selanjutnya saya serahkan kepada engkau yang benar. Yang kedua, wala'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Tetap hati itu yang menggenggam Allah. Mau nggak mau, seburuk-buruknya orang, sejahat-jahatnya orang, tetap punya potensi kebaikan. Nah, kita ditanya sama Allah agar Allah membuka hatinya. Jangan kemudian memponis ini mau udah susah. Minta sama Allah. Semua hati kita itu menggenggam Allah. Nah, kita diminta untuk berusaha. Jadi orang yang muslim. Nah ini, akhirnya apa? Berikutnya, itu orang yang soleh tapi cuek dengan kemaksiatan bersama dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, itu semuanya diazab sama Allah. Yang diselamatkan sama Allah yang muslim. Makanya Allah berfirman di 100 ayat 117 surat Hud, wa ma rabbuka liyuhlikal qura bizulmi wa ahluha muslimun. Dan tidaklah Allah menghancurkan sebuah negeri dengan sehancur-hancurnya sementara di negeri itu masih ada orang yang muslim. Allah tidak mengatakan wa ahluha sholihun, tapi wa ahluha muslimun, orang yang muslim. Makanya kata para ulama, Nabi Muhammad itu sebelum diangkat sebagai orang Nabi dan Rasul itu orang yang paling dicintai di Mekah. Gak ada orang yang tidak mencintai Nabi. Kenapa? Karena beliau orang saleh. Tapi begitu beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul, artinya kemudian beliau menjadi Muslim, menjaga kebenaran, maka dia menjadi orang yang paling dibenci di Mekah. Kenapa? Dia Muslim. Sudah mulai mengusik kebiasaan-kebiasaan itu. Makanya kita niatkan di musik itu sebenarnya kita ingin sama-sama kita masuk proses. Dan yang terakhir, karena sudah malam, ada yang motor dan gini ya, dan mulai mawar. Nah, yaitu hendaknya kita dalam beramal jamaah bersama-sama. Kayak Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ta'u ma'ar rabbihim. Dirikan sholat, tunaikan zakat, dan rukulah kamu bersama dengan orang-orang yang ruku. Ini salah satu dalil dari para ulama sholat berjamaah atau secara umum beramal jamaah. Yang sendiri. Inilah ketika kita terlibat dalam kepengurusan yang sifatnya Islam, yang sifatnya sosial, kita ingin beramal. Setiap kita punya kesibukan. Ada yang masih kerja, ada yang usaha, ada yang MC, ya kan gitu. Itu kerja. MC buat MC. Orang Betawi bilang aja tidur aja kerjaan. Tidur itu kerjaan itu. Saya kan orang Betawi Pak. Saya orang Kampung Raya. Kalau tidur mau dikit orang tidur aja kerjaan itu. Tidur aja kerjaan itu. Tidur aja. Semua kan. MC juga kerja. Tapi bagaimana kita beramal bekerja bersama sama agar mendapatkan hasil yang maksimal. Soal berjamaah ini begitu. Seni nggak bisa. Begitu berjamaah. Jangan orang berpikir, dikit saja satu atau 26 bedanya. Tapi pernah kita berpikir, sholatnya orang sendiri selama 27 tahun itu bisa disamakan dengan orang yang sholat berjamaah hanya 1 tahun. Begitu juga dengan amal. Semakin kita berjamaah, maka nilainya semakin tinggi. Begitu nilainya tinggi, maka peluang masuk surga langsungnya lebih besar. Kan kita nggak ada munafik kan? Semuanya pasti masuk surga, gitu. Tapi ada yang langsung, ada yang mampir. Masa kita biasa di sini mampir. Dan daerah mau mampir gitu. Nah, salah satu yang menentukan langsung mampir di amal soleh. Semakin amal soleh kita luar biasa nilainya dengan cara beramal jamaah, maka peluang masuk
surga langsung memberi. Dan Allah mudahkan kita semua, keluarga kita, masyarakat kita, jamaah kita semuanya, dan seluruh muslim harapan baru itu Allah masukkan ke dalam surga bersama-sama. Amin. Nanti akan berremian di surga. Ingatlah apa yang kita lakukan pada malam hari ini akan menjadi perbincangan kita nanti di surga. Amin. Demikian Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, izin sebelum doa penutup, mungkin jamaah ada yang mau bertanya. Kita khusus ada 2 orang boleh Pak Ustadz ya, biar jelas seperti apa kita spesifikkan maksud surga seperti apa. Mungkin monggo silakan jamaah yang mau bertanya. Kalau nggak ada kita lanjut. Sudah paham. Sudah paham dan sudah ngantuk gitu ya. Soalnya mumpung ada Pak Ustadz ya kan, ilmunya kan luas. Kalau kita ada yang belum paham bisa diskusikan lumayan. Gitu loh. Kita belum tentu seminggu sekali ketemu gitu. Ada yang mau bertanya? Pas. Oh. Pas. Berarti monggo dilanjut Pak Aat untuk berdoa penutup. Oh, ya Allah. Oh, mohon maaf. Sampingnya Pak Haji. Maksudnya sampingnya Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Ketua DKM Musyawarah Al-Falah Bapak Haji Rizkan Allah serta jajaran Islamnya, yang terhormat Ustaz Al-Karam Bapak Kiai Izzi Mahmudin rahimahullah dituli hayati, yang terhormat ini juga Ketua Forum Pemirsa Bapak Haji Ahmad Rahiyah dan juga Ustaz Yaman, yang terhormat ada yang Maulana Ketua Masjidil Rahim, para ketua masjid dan masalah hadirin, para asatiz, para asatiz yang terhormati, kami tidak sebut satu-satu anggota maupun hormat dan yang hadir. Insyaallah kita semua berserta Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah mendengar bersama siap sana oleh kedua kita. Insyaallah kita semua masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala. Bila awali doa kita baca surah Al-Fatihah, kita mohon Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesehatan jasmani rohani kita dan juga anak kita, cucu kita yang soleh dan soleha. Sesuai dengan ceramah ini kita semua akan mendapat syafaat kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Bahri Sa'id Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi zurriyyati wa ashabihi dunyati bisawal barhan bil qabul lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan kabirum mazidan. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar wasbil awsal batin ahyar wa miftahil babil yasar.
سيدنا محمد المختار وأرحام في أحياء وأبطاله. اللهم صل محمد طب القلوب ودواء الشفاء أبصر وعلى نفسه وسلم صلاة تنجينا بها من الآفات وتقنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى الدرجات ونحصل الخير من جميع الخير في الحياة وعند الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا الصغار ولجدنا ولجدتنا ولوالدينا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا الله حليم الكريم سبحان رب العرش العظيم سبحان رب العرش الكريم نسألك موجبات رحمتك ونادائم مغفرتك وسلامة من كل اسم والغنيمة بالبركة بالجنة والنجاة والأمان والإحسان والهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وعبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إننا من جد البلاء ودك السقاء وسائر القضاء نعمدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا المغفرة يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وأجمعين نزل ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.